Halo Sobat Petualang Zaman, hari ini kita bakal menyelam jauh ke lapisan es, menggali misteri zaman es, dan bertanya-tanya, apa benar manusia modern ini bukan peradaban pertama di muka bumi? Siapkan jaket hangat mental, karena petualangan kita bakal dingin-dingin hangat kocak, sekaligus bikin mikir. Tapi sebelumnya disclaimer dikit. Yeay, suara gue emang suka kedengeran semangat banget, bukan marah, sumpah. Bayangkan kamu lagi nyalain AC di level maksimum minus 20 derajat Celcius, es menyelimuti segala penjuru. Itulah zaman es. Bumi waktu itu kayak ngeprank kita. Dingin coy. Hewan-hewan pun ikutan fashion show berbulu tebal. Mulai dari mamus sampai serigala es. Zaman es adalah periode panjang di mana suhu global turun drastis, menyebabkan pembentukan lapisan es besar di kutub dan benua utara. Ada beberapa fase glasial atau dingin dan interglasial atau sedikit hangat, saling bergantian selama jutaan tahun. Puncaknya bertepatan dengan zaman Pleistosen, sekitar 2,6 juta hingga 11.700 tahun lalu. Dampaknya pada kehidupan, turunnya suhu ekstrim, memaksa flora dan fauna beradaptasi atau punah. Padang rumput raksasa menggantikan hutan, sehingga manusia purba harus belajar berburu mamut atau berkeliaran mencari buah yang masih tumbuh. Migrasi jadi kunci. Jika tak cepat bergerak, bisa kelaparan. Bayangkan susahnya cari sinyal Wi-Fi sambil kedinginan. Ya gitu juga susahnya manusia purba cari makanan. Jejak manusia purba di tengah es. Selain kita Homo sapiens, ada sepupu purba seperti Neanderthal, Denisovans, dan Hobbit, Homo floresi. Neanderthal misalnya, ahli bertahan di iklim dingin Eropa, bersaing sekaligus kawin silang dengan kita. Jadi bisa dibilang kita ini keturunan campuran hibrida sejarah. Kita masuk ke temuan arkeologis kunci. Pertama gua covet. Lukisan gua paling tua, menampilkan bayangan badak dan singa. Ini bukti seni purba meski cuacanya dingin. Kedua, otsisi manusia es, tubuh mumi alami berusia 5.300 tahun. Ditemukan beku di Alpen. Jaket kulit dan pisau dari obsidiannya menunjukkan kecanggihan teknologi mereka. Ketiga, alat batu global, batu kapak runcing di Afrika Timur, Spear Point Clovis di Amerika Utara, menandakan manusia purba pintar bikin tool sesuai kebutuhan lingkungan. Dari Afrika Utara, Homo sapiens menyeberang Beringia, semacam jembatan tanah ke Amerika Utara saat permukaan laut turun, sementara ada juga rute laut di Asia Tenggara, membuka jalur ke Australia. Mereka berlayar pakai rakit sederhana, membuktikan bahwa manusia purba mampu berinovasi meski cuaca bak freezer raksasa. Kita masuk teori peradaban sebelumnya. Pertama, pesona Atlantis dan legenda hilang. Plato menulis tentang Atlantis sebagai peradaban maju yang tenggelam dalam semalam. Banyak yang berfantasi soal teknologi canggih dan misterius, tapi arkeolog skeptis. Belum ada bukti fisik kuat. Atlantis lebih mirip cerita seru untuk bedtime story ilmiah. Kedua, Göbekli Tepe, candi tertua, ditemukan di Turki, berusia sekitar 11.600 tahun. Jauh lebih tua daripada piramida Giza. Struktur megalitiknya menunjukkan bahwa masyarakat pemburu pengumpul bisa berkumpul membangun monumen besar sebelum pertanian benar-benar mapan. Bukti ini mengacak-acak buku sejarah. Jangan remehkan kemampuan leluhur. Ketiga, Candi Banten dan Liang Buaya di Indonesia. Penemuan artefak dan struktur batu di tepian Bengawan Solo memicu spekulasi. Beberapa potongan gerabah, alat batu, dan bekas pondasi menunjukkan pemukiman kuno. Namun interpretasi masih diperdebatkan. Apakah sisa-sisa tersebut bagian peradaban besar atau sekadar kampung nelayan purba? Keempat, jejak peradaban bawah air. Dwarka di India, kota kuno yang konon tenggelam, sekarang ditemukan reruntuhan di dasar Laut Arab. Yonaguni di Jepang, struktur batu raksasa menyerupai piramida terendam. Diperdebatkan apakah buatan manusia atau alam. Bayangkan, kalau hard disk bumi punya autosave, kita bisa balikin file kota-kota kuno ini ke layar monitor. Kita masuk bukti ilmiah versus spekulasi. Sekarang kita masuk ke zona bahaya. Disinilah mitos
dan fakta suka ketabrak. Jadi, keep your seatbelt on. Ya, 1. Hoax dan artefak palsu. Contoh, batu Piri Reis yang konon memetakan benua antariksa ribuan tahun lalu. Padahal analisis modern menunjukkan itu salinan peta abad ke-16 yang diproses ulang. Kenapa bisa keliru? Karena kadang artefak lama dicomot, lalu klaim sensasional dibuat demi viral. Kedua, overinterpretasi data. Contoh, lukisan goa dengan bentuk UFO. Padahal itu bisa saja gambar bayangan gua atau simbol ritual biasa. Solusinya, selalu bandingkan dengan konteks budaya dan teknik artistik masa itu. Jangan cuma lihat bentuknya doang. Ketiga, bias publikasi. Fenomena. Para peneliti kadang didesak untuk segera menerbitkan hasil, sehingga detail penting terlewatkan atau data dikecil-kecilkan. Dampak. Hasil awal bisa beredar luas sebelum diverifikasi ulang, membuat masyarakat keburu terhipnotis, klaim setengah jadi. Keempat, metode verifikasi berlapis. Langkah ilmiah. 1. Penanggalan karbon 14 untuk sampel organik. 2. Dendrokronologi atau analisis cincin pohon untuk kayu atau material sejenis. 3. Uji luminesensi pada mineral kuarsa. Kenapa berlapis? Agar satu metode menutup kelemahan metode lain. Bayangin pemeriksaan suhu tubuh, tekanan darah, dan tes darah sekaligus sebelum diagnosa. Tips untuk sobat peneliti amatir. Cek sumber asli. Baca paper ilmiahnya, bukan cuma ringkasan di blog. Bandingkan studi. Lihat, apakah temuan ini didukung penelitian lain? Pertanyakan klaim sensasional. Jika terdengar terlalu hebat, besar kemungkinan perlu diverifikasi lebih dalam. Intinya, kita harus jadi detektif berpikiran terbuka, tapi juga skeptis seperti Sherlock Holmes yang bawa kaca pembesar sambil bawa kalkulator biar semua dicek 2 kali. Oke, jika benar ada peradaban sebelumnya, bayangkan jika kita bisa mengakses manual survival zaman S101 mereka, bagaimana cara mereka bertahan, strategi pangan, hingga ritual keagamaan. Mungkin ada resep sup tulang mamus yang lezat dan menghangatkan. Makna bagi manusia modern, memahami bahwa kita bukan satu-satunya yang mencapai puncak peradaban. Menanamkan kerendahan hati, pelestarian warisan budaya jadi makin penting. Mereka yang membangun monumen raksasa di tengah kedinginan hebat telah meletakkan fondasi bagi nama baik keluarga Homo sapiens. Kalau nenek moyang kita bisa bikin piramida dan dolmen, kita setidaknya bisa bikin meme viral, tapi jangan sampai itu satu-satunya jejak kita. Ya, oke sobat petualang zaman, itu dia perjalanan seru kita menelisik misteri zaman es dan kemungkinan peradaban sebelum kita muncul. Semoga kepala kalian gak kedinginan karena terlalu banyak ide gila. Tapi stay warm karena rasa penasaran. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Tinggalkan komentar di bawah. Menurut kalian, apakah kita benar-benar peradaban pertama? Atau justru yang new kid on the block? Sampai jumpa lagi di petualangan selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah berhenti bertanya, karena bumi selalu punya lebih banyak rahasia daripada kita punya paket data. Cheers and keep exploring. Bye-bye.